Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Listrik Kusuka. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian pneumatik menggunakan double acting cylinder satu buah, sensor proximity satu buah, limit switch satu buah, katup 5/3 satu buah, katup 3/2 satu buah, air service unit satu buah, dan kompresor satu buah. Ini adalah kompresor yang dihubungkan menggunakan selang ke air service unit. Jadi di air service unit ini ada barometernya untuk mengukur tekanan udaranya. Jadi fungsi dari air service unit ini untuk menyaring air yang ada di dalam kompresor. Jadi air yang disalurkan oleh kompresor itu, angin yang disalurkan oleh kompresor itu biasanya mengandung air. Jadi airnya disaring, difilter menggunakan air service unit sebelum masuk ke dalam katup 3/2. Kenapa harus disaring dulu? Kalau tidak disaring nanti dia akan rusak, akan cepat rusak. Lalu kenapa ini disebut katup 3/2? Karena jumlahnya ada 1, 2, 3, di bawahnya ada 2, maka disebutnya katup 3/2. Dan satu buah solenoid. Di sini ada tombol kecil warna merah, ini untuk pembuangan angin. Jadi kalau kita nyalakan kompresornya, ya tekanannya ada di 6. Lalu kita matikan. Tekanannya ada di 6, fungsinya untuk membuang angin. Lihat, air service unit turun barometernya menjadi 0 lagi. Lalu dari katup 3/2 dihubungkan ke katup 5/3. Ada 1, 2, 3, 4, 5, bawahnya ada 3, maka namanya katup 5/3. Dari katup 5/3 disambungkan ke double acting cylinder, yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Untuk awalnya menggunakan sensor proximity, ada 3 kabel, warnanya itu coklat, biru, dan hitam. Coklat untuk sumber positif, biru negatif, hitam outputnya. Selanjutnya ada limit switch. Limit switch ini fungsinya sama seperti tombol. Jadi antara ini, yang ujung ini, kepalanya ini namanya common. Antara common sama yang kedua ini berhubungan NO, normally open. Antara common sama yang ketiga ini berhubungnya NC, normally close. Jadi ketika ini tertekan, ininya ditekan ke bawah, yang tadinya 1 sama 2 itu NO, ketika ditekan 1 sama 2 berubah jadi NC. Begitu juga sebaliknya, yang awalnya 1 sama 3 itu NC, ketika ditekan 1 sama 3 berubah jadi NO. Sebelah sininya power supply, push button, lampu, dan relay. Oke, untuk yang pertama kita akan membuat rangkaian penguncinya. Pertama, dari power supply kita sambungkan ke tombol pertama yang NO, input dari NO. Output dari NO itu dihubungkan ke tombol kedua NC. Output tombol kedua NC ini masuk ke positif dari relay. Lalu negatif dari relay masuk ke negatif sumber. Jadi tombol pertama itu tombol start, tombol kedua itu tombol stop. Tombol stop yang PB2 dihubungkannya NC, outputnya ke relay. Lalu switch NO dari relay, artinya yang NO ya, dihubungkan ke sumber. Lalu outputnya dihubungkan ke solenoid pada katup 3/2. Nah, solenoid ini punya positif dan negatif. Negatifnya dari 3/2
Negatifnya dari 3/2 kita hubungkan ke negatif di solenoid dari katup 5/3. Lalu dari 5/3 sebelah kanan dihubungkan ke sebelah kiri. Dari sebelah kiri masuk ke negatif sumber. Oke. Selanjutnya kita rakit pada sensor proximity yang kabel warna coklat, hubungkan ke positif dari switch relay atau saklar relay. Lalu birunya hubungkan ke negatif, birunya hubungkan ke negatif. Setelah itu dari common dari limit switch dihubungkan, bisa dia dihubungkannya ke output switch dari relay ataupun ke katup 3/2. Kita hubungkan ke katup 3/2 saja. Nah, keadaan pertama, jadi kita lihat dulu rangkaiannya lebih dekat. Oke, ini adalah rangkaiannya. Ini pakai yang NO untuk tombol start. Output dari tombol start dihubungkan ke NC dari tombol stop. Output dari NC dihubungkan ke kotak relay. Negatifnya dari relay sambungkan ke negatif sumber. Lalu positif dari switch relay dihubungkan ke sumber. Lalu output dari switch relay dimasukkan ke katup 3/2. Negatifnya dihubungkan sama-sama negatif ke sumber. Lalu kabel coklat dari sensor proximity dihubungkan ke output switch dari relay. Lalu common dari limit switch dihubungkan ke positif katup 3/2. Nah, jadi pada keadaan awal double acting cylinder ini dideteksi oleh proximity kalau di sini ada besi atau logam. Nah, maka outputnya kan ketika dia mendeteksi, kita inginnya silinder ini maju. Ketika silinder ini maju, maka angin harus ada dari sini. Jadi angin muncul dari sini mendorong silinder supaya maju. Angin yang dari sini mendorong silinder supaya mundur. Jadi keadaan awal kita ingin silindernya maju, maka angin harus datang dari sini. Kita lihat selang yang ini terhubung ke katup 5/2 yang sebelah kanan. Maka output dari sensor proximity kita akan hubungkan ke solenoid yang sebelah kanan. Nah, maka karena kita hubung ke sebelah kanan, maka angin akan muncul, akan mengalir dari yang sebelah kanan ke sini dan mendorong silinder untuk maju. Nah, ketika silinder maju, yang aktifkan limit switch, kita pakainya yang NO. Karena awalnya NO ketika dia didorong berubah jadi NC. Nah, ketika NC ini kita ingin angin keluar dari sini, sehingga ini mendorong kembali ke dalam. Agar angin keluar dari sini, kita lihat selangnya terhubung ke solenoid dari katup 5/3 sebelah kiri. Maka yang NO ini dihubungkan ke solenoid sebelah kiri, agar ketika posisi silinder seperti ini, angin akan mengalir dari selang yang sebelah kiri menuju sini dan ini terdorong lagi. Oke, di sini ada satu kabel yang tertinggal sebagai pengunci dari relay. Jadi di output
dari switch relay itu kita hubungkan ke input tombol stop. Jadi ingat ya, dihubungannya ke input tombol stop, jangan ke outputnya. Kalau ke outputnya ketika tombol ditekan, dia tidak akan berpengaruh. Oke, ke output tombol stop dari output switch relay. Dari output switch relay dihubungkan ke input tombol stop. Input tombol stop. Sekarang kita lihat apa yang terjadi. Kita nyalakan power supply-nya. Kita tekan tombol 1. Nah, jadi ketika ditekan tombol stop PB2, dia akan. Oke, kita tekan lagi. Dia akan maju mundur. Tekan tombol stop, dia akan mati. Oke, kurang lebih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.